khatamnya berapa kali? Khatamnya membaca surat Al-Insyirah dalam hitungan wirid khataman berapa kali khatamnya? Para mau kan? 80. Saya pernah menerima dari para sahabat, kalau ada hajat yang besar, sudah jangan mencari yang lain-lain, hataman dihatamkan sholawat dan alam nasrohnya. Alam nasrohnya 80, sholawatnya 100, yang lainnya diatur saja. Itu kata para sahabat yang pernah saya terima. Karena di antara keutamaan membaca surat Al-Insyirah atau Al-Nasrah di saat khataman, di saat wirid khataman adalah untuk melapangkan dan membersihkan pandangan batin di antaranya. Al-Nasrah wa tasadduq wallahu ta'ala alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikra. Kemarin ketika manakib di Jagat Aras, para sahabat nanya tentang itu. Jadi nama kita diangkat, nama kita dimuliakan oleh Allah dengan sababnya kita mengingatnya. Jadi kita ingat, diingat oleh Allah. Ketika kita ingat Allah, maka sesungguhnya nama kita diangkat oleh Allah, ditinggikan, dimuliakan oleh Allah. Maka pada malam hari ini saya ingin menyampaikan di antara tentang kemudahan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati wa li hadzal kitab sayyidina mursyidina Syekh Muhammad Abdul Qasim Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad Abdul Qasim fi kitabih bersama kitab Fadhilus Suhul li talibil Rabbil Ghafur. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yuridullah bikumul yusra wa la yuridukumul usra. Ini di sini ada kekurangan penulisan, makanya saya ngecek dua-duanya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridukumul usra. Bahwa Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, berdasarkan ayat ini, makanya sekarang di zaman bangsa Baos, talqin zikir itu sangat dipermudah sekali. Tidak banyak syarat-syarat, bahkan orang yang sedang dalam keadaan haid pun, perempuan yang sedang dalam keadaan haid pun, ketika dia ingin mengambil talqin, maka berikan saat itu juga. Alasannya kenapa? Dikhawatirkan tidak ketemu hari esok, kata Pak Menteri. Visi pagi jemput isu, talqin baik, walaupun sedang dalam keadaan haid. Maka karena para sahabat sudah menyampaikan hal itu, artinya para sahabat yang bertanggung jawab sebagai mursyid. Wakil talqin tidak pernah mentalqin, Pak. Ya, wakil talqin hanya menjadi wasilah kepanjangan lisan dalam menyampaikan talqin. Yang mentalqin adalah guru mursyid. Satu, kemudahan di zaman bangsa Baos, orang yang dalam keadaan haid pun
bisa menempuh talqin. Kemudian kemudahan zaman Abbas adalah adanya talqin badal. Awal mula pertama talqin badal hanya untuk orang yang sudah meninggal. Kemudian muncul di kemudian hari kaul jadid min hadrati syekh. Jadi kalam terbaru dari para sahabat tentang talqin badal. Talqin badal boleh diberikan kepada orang yang masih hidup. Contoh, orang tua kita di kampung sudah sepuh, sudah uzur usianya, tidak bisa pergi kemana-mana. Maka sebagai tanda kasih kita sebagai putra anak soleh ingin memberikan hadiah yang terbaik, yaitu syafaat Allah, talqin dzikir. Maka Bapak Ibu talqinnya di sini, tapi niatkan untuk ibu saya yang ada di kampung sampai pasti sampai. Bahkan Pangasaba menyampaikan jika ada di suatu kampung, di suatu tempat, di suatu kota, di suatu institusi ada terindikasi bahkan jelas ada orang yang begitu membenci terhadap amalan ajaran kita, amalan ajaran yang telah menjadi amalan, ada simpulan-simpulan terindikasi bahkan jelas, maka jangan dibalas dengan benci, tapi disayang. Caranya talqin badal. Kelihatannya benci sekali kepada saya itu. Antara dua saja itu nanti mendapat hidayah dan dikirim kembali papan itu nanti. Konsekuensinya seperti itu. Dikirim kembali papan. Di surat Al-Baqarah ayat 185 ini yang menjadi dasar talqin dipermudah. Bahkan saya termasuk orang yang mengalami betapa berat ketika menginginkan talqin, karena saya sebelum ke Surabaya sudah bertorikoh terlebih dahulu, torikoh yang sama jalur berbeda. Jadi di torikoh yang lain untuk mendapatkan talqin mesti saum dulu Pak. Ada yang 40 hari. Kalau saya ketika itu saum 21 hari. Beres, tidak boleh bocor. Sekaligus boleh atau mau cicil 3 hari dengan catatan selama 3 hari tidak boleh batal. Karena talqinnya 7 kali ijazah. Talqinnya 7 kali tiap latifah saum 7 latifah 3 hari kali 7 21 hari. Saya mendapatkannya 21 hari. Tapi ada juga yang mendapatkan 40 hari. Tentang saum sebelum mendapatkan talqin ada di era Abah Sepuh ketika itu. Ya, di Abah Sepuh masih tahu. Bahkan di era Abah Sepuh masih di karantina. Suruh masuk satu ruangan khalwat sebelum mendapat talqin. Nanti terserah Abah Sepuh 3 hari, 7 hari, 21 hari, atau bahkan 40 hari disuruh masuk dulu. Setelah masuk satu tempat yang hanya tingginya berdiri dan panjangnya hanya kaki selonjor untuk hanya sholat. 3 hari masuk, kalau kata sudah keluar ke dia talqin. Jadi di zaman Abah Sepuh masih sangat sulit untuk mendapatkan talqin, tidak mudah. Makanya kata para sahabat digram. Zaman Abah Sepuh mah digram, saking mahalnya talqin. Di zaman Abah Ano apalagi digram, di kilo. Artinya sudah ada kemudahan. Di zaman Abah Awas sekarang dipermudah, di kintal, di ton bahkan. Makanya siapa saja yang punya ingin berbuat baik, berbakti kepada orang tuanya di kampung halaman nih, ayah di Jawa di mana, talqin badal saja untuk beliau. Bahkan talqin badal keluarga kita yang sudah berpulang, adik, kakak, uwa, paman semuanya, atau jika ada kita punya sahabat, rekan kerja, walaupun dia misalnya agamanya berbeda, saya punya atasan dulu baik sekali ketika saya kerja. Setelah resign mendapatkan kabar atasan tersebut meninggal, maka Islam tergurang dibadal oleh kita, maka itu sampai itu syafaat. Tentang
talqin ini syafaat adalah Qur'annya. Jadi surat Al-Baqarah 185 adalah dasar hukum dalil untuk memudahkan. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Maka dimudahkannya talqin adalah dasar hukumnya surat Al-Baqarah 185. Adapun talqin adalah syafaat Allah, dalilnya, dasar hukumnya adalah Al-Quran surat Maryam ayat ke-87. Talqin itu syafaat, talqin itu bukti pertolongan Allah. Syekh Mursyid itu adalah perwujudan pertolongan Allah. Talqin dzikir adalah bukti syafaat Allah kepada manusia. Syekh Mursyid adalah perwujudan syafaat Allah untuk manusia. Jadi antara dua-duanya mesti dapat, mesti punya. Karena ketika kita ketemu guru mursyid, tapi kita tidak mau mengambil talqin, misalnya hanya bertabaruk, ya tentunya tidak sempurna syafaatnya. Tapi yang terbaik, yang sempurna adalah ketika kita menghadap guru mursyid, meyakini dengan keyakinan yang sempurna bahwa pamirsa Abaos adalah mursyid bagi saya. Itu adab yang pertama, mursyid bagi saya. Karena Syekh Mursyid itu adalah sosok perwujudan syafaat Allah untuk manusia. Kemudian di samping meyakini Abaos sebagai mursyid, kita mengambil talqin dari beliau, mengambil talqin dzikir. Maka talqin dzikir adalah bukti syafaat Allah. Sudah bukan mudah-mudahan. Orang yang sudah ditalqin jangan mengatakan mudah-mudahan. Jangan sok aminan wae. Orang apa di pengajian teh, mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Allah. Amin gitu nya. Syafaat ujma jauh diajak. Syafaat ujma nanti. Itu bapaknya. Tol diaminan. Syafaat Allah itu mesti satu kepastian. Entah mudah-mudahan mah tenang. Pan kemarin Cimahi Singkuring sampai ke mudah-mudahan mah eta angan-angan sebenarnya. Ya. Ngimpi laksugan di tanah lamu dicebor, mudah-mudahan hasilnya ngaji kan itu mah ingat kan eta. Laksugan di tanah lamu dicebor, mudah-mudahan hasilnya manawiyan hayang loba duit ari gawe sare. Hari hayang loba duit tapi gawe sare. Kata mudah-mudahan. Ya, bibahnya. Catat ya, karena poho tentang Allah menghendaki kemudahan. Surat Al-Baqarah 185. Artinya kemudahan di sini bukan hanya terkait ajaran, kita juga mesti menjadi pribadi yang senang memudahkan urusan orang dengan tentunya sesuai dengan porsi dan kapasitas kita masing-masing. Jangan menjadi orang sulit. Kamu sulit hati mah. Sulit hati mah. Jangan. Ya. Nah. Wa yusrullahi la yakunu illa ma'al usri. Kemudahan dari Allah pastinya akan datang setelah berhasil melalui kesulitan darinya. Walau kana usran wahidan, walaupun kesulitan itu hanya satu, meskipun hanya satu dari buah kesulitan itu. Walidzalika qala Allah Ta'ala baina ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan lagi bayusrina usra wahid. Qolahul
Imam Hafidz Jalaluddin Abdurrahman Asyuti fi Uqudul Jumal. Nah, jadi kata para sahabat bahwa satu kesulitan tidak akan mungkin mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Sebagaimana dikatakan Imam Jalaluddin Asyuti di dalam kitab Uqudul Jumal. Wa yusrullahi la yakunu aidan illa bitasirihi. Kemudahan dari Allah, ya. Jadi kemudahan dari Allah itu tidak akan ada kecuali jika Allah telah memudahkannya. Kemudahan dari Allah, wa yusrullahi la yakunu aidan illa bitaisir. Kemudahan dari Allah tidak akan ada kecuali jika Allah telah memudahkannya. Wa taisiruhu bisyarti, dan untuk memperoleh kemudahan dari Allah itu ada beberapa syarat. Wahia a'ta wattaqa wassadaqah. Syarat untuk meraih kemudahan ada 3. Syarat untuk meraih kemudahan itu ada 3. Ini kalimatnya saya dibikin sederhana. Karena kalau kalimatnya pengasabannya wa taisirihu bisyarti, bahwa kemudahan itu ada syarat-syaratnya. Artinya untuk meraih kemudahan itu mesti dipenuhi syaratnya. Jika syarat yang telah dijelaskan, ditunjukkan oleh para sahabat dalam kitab ini dilaksanakan, yakin kemudahan dari Allah itu akan datang. Apa syaratnya? Wahia aqqa wattaqa wassadaqah. 1, agar kemudahan dari Allah itu bisa diraih, syaratnya adalah aqqa. Apa itu aqqa? Pakai ain. Ya, pakai ain. Aqqa di sini aqqa, alif, ain, to, dan alif maksurah. Alif bengkok, alif bingkeng, alif maksurah. Ya. Pan sok ada peribahasa, tapi mah tanya alif bingkeng acan itu nya. Eta alif bingkeng teh bu jika huruf ya anu ngarekol tapi teh titikan eta alif eta teh maksudnya sia. Siga ya aya di Qur'annya ngarekol gitu, tapi eta teh alif maksurah sebetulnya. Alif bingkeng. Jadi syarat untuk meraih kemudahan 1, jadilah kita orang yang senang memberi. 2, wattaqo. Keduanya adalah bertakwa. Ketiganya wasadaqo. Sadaqo di sini artinya wasadaqal bil husna. Wah. Jadi wahia atau wattaqo wasadaqal bil husna. Atau wattaqo wasadaqal bil husna. Sadaqal bil husna ini adalah yakin akan janji dari Allah. Karena ketika Allah berjanji, inna Allaha la yukhliful mi'ad. Itu surat apa itu? Surat apa itu? Coba ada yang baca Qurannya yang menyatakan bahwa inna yukhliful mi'ad. Coba Bipah dicek. Coba Bipah dicek.
La yukhliful mi'ad. Sok, Pak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Al-Imran. Ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sebentar, saya ketik dulu. Karena saya bukan Al-Imran, saya Al-A'raf. Al-A'raf ayat ke-31. Ini masalahnya Quran ya Pak ya. Tidak boleh kita ngarang-ngarang. Jadi mesti satu keyakinan. Tidak usah malu, dibuka saja Qurannya. Karena ini Quran. Bentar, saya memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan teknologi sebentar. La yukhliful mi'ad. Oh, ada beberapa. Ya. Di dalam Al-Quran Bapak, ini ada 3. Allah berfirman bahwa Allah dirinya tidak akan mengingkari janji. Terima kasih Hayati. Jadi benar semuanya. Setelah saya buka 1 surat Ali Imran ayat ke-9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kemudian surat Ar-Ra'd. Surat Ali Imran itu surat ketiga ayat ke-9 yang menyatakan bahwa Allah mustahil mengingkari janjinya. Benar, Ali Imran ayat ke-9. Kemudian yang kedua surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat ke-31. Di akhir ayat, innallaha la yukhliful mi'ad. Kemudian yang ketiga surat Az-Zumar, surat ke-39. Surat ke-39 ayat ke-20 ya, yang menyatakan wa'dallahi la yukhlifullahul mi'ad. Bahasa begitu. Wa'dallahi la yukhlifullahul mi'ad. Maka Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya bahwa Allah tidak akan ingkar janji. Ya. Jadi tentang janji Allah, Allah tidak akan ingkar janji. Di dalam Al-Quran ada 3. Di dalam 3 surat. Ali Imran ayat ke-9, surat Ar-Ra'd ayat ke-31, dan surat Az-Zumar ayat ke-20. Dicatat sudah? Sudah. Ini Quran Pak. Jika Allah telah berfirman lebih dari 2 kali, artinya kita ketika berniaga dengan Allah mesti yakin bahwa setiap perniagaan yang kita lakukan dengan Allah, Allah itu asy-syakur, Allah itu maha bersyukur, maka mustahil Allah tidak akan membalasnya. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan atas dasar karena Allah, yakin Allah akan memberikan balasan. Pun sejahat apapun perbuatan kita, walaupun kejahatan itu kecil, maka jangan mengira kejahatan itu tidak ada konsekuensinya. Maka dalam hal ini jadilah kita orang-orang yang mesti bijak di dalam
mengarungi hidup dan kehidupan. Ayatnya sudah jelas di dalam Quran. Setiap kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan, setiap keburukan pasti akan dibalas keburukan. Qurannya apa? Nah, eta wa ma ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin malak cabe jadi cabe eta malak bonteng jadi bonteng, malak hade pasti hade, malak goreng pasti goreng. Treng teng teng tong treng ngeng. Malak cabe jadi cabe, malak bonteng jadi bonteng, malak hade jadi hade, malak goreng pasti goreng, malak goreng pasti goreng. Liyudzuqahum ba'dal ladzina amilu. Setiap perbuatan pasti akan dicicipi. Nah, kembali sini. Jadi syarat kemudahan dari yang dijelaskan oleh para sahabat dalam kitab Fadlus Zuhur ada 3. 1, jadilah orang yang senang memberi. 2, bertakwalah kepada Allah, artinya diurus takwanya. Yang 3, yakinlah akan janji-janji Allah, karena ketika Allah berjanji mustahil mengingkari janjinya. Saya diloncat saja ya Pak ya, karena kalau dibaca sengaja saya diloncat untuk agar tidak terlalu banyak materi. Kalau ngaji di pesantren baca semuanya, karena ini mah yang datanya kan kadar ininya tidak sama. Yang penting datang pulang diingat gitu tuh. Hasil ngaji diterapkan dalam kehidupan. Kalau terlalu banyak teori teoritis, nanti dikhawatirkan substansinya, intinya tidak ketangkap. Ya, jadi saya menyampaikan targetnya adalah poin-poin pentingnya bisa diambil. Tadi syarat untuk meraih kemudahan itu 3. 1, jadilah orang yang suka memberi. 3, urus takwa. Takwanya diurus. Di antara cara ngurus takwa, di antaranya 1, sholat awal, zikir di atas rata. Itu 2, praktekkan. Sedekah, sholat awal waktu, zikir di atas rata-rata. Itu syarat untuk meraih kemudahan Allah. Maka setelah melakukan yang 3, wasadaqal bil husna, maka yakinlah akan janji-janji Allah. Karena tentang yang 3 ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Lail ayat ke-5 sampai ke-7. Surat Al-Lail. Fa'amma man ata wattaqa wa sadaqal bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Fa'amma man ata, barang siapa orang yang senang memberi, ya, wattaqa, ngurus takwa dengan serius, wasadaqal bil husna, dan yakin akan janji Allah, maka fasanu yasiruhu lil yusra, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi orang yang melakukan yang 3 itu. Nah, hadisnya jelas. Barang siapa orang yang senang memudahkan urusan orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkan. Dilewat. Nah, wa yusrullahi miftahu, bahwa kemudahan Allah itu memiliki kunci. Tadi mah syarat, ya. Syarat meraih kemudahan itu ada 3. Jelas ya tadi ya. Nah, kemudahan Allah itu memiliki kunci. Wa yusrillahi miftahun, bahwa kemudahan Allah itu memiliki kunci. Wa huwa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi huwa miftahul babi yasar. Bahwa Allah memiliki kemudahan, Allah itu memiliki kunci, dan kunci tersebut adalah
banyak bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi huwa miftahu babil yasar, karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembuka pintu kemudahan. Makanya kita diberikan baniha. Ya ada sholawat Nuril Anwar di kita juga kan ada ya. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa iqalih. Itu saat dulu ketika di zaman Abah Anom, kalau sholat subuh Bapak Haji Toha itu suka mengumandangkan ini. Betul ya Teh Ani ya? Kalau suka memperhatikan sebelum subuh biasanya mulai dari sebelum tahrim membaca doa Abu Nuwas. Doa Abu Nuwas saya sedang mengumandangkan doa Abu Nuwas versi Pak Haji Toha. Lagamnya seperti itu. Dulu di zaman Abah Anom sebelum tahrim biasa doa ini sholatul anwar. Ini mas saya sedang kilas balik mengingatkan. La ilas dolil firdausi a'la. La ilas dolil firdausi a'la. Ilahilas dua kali, maaf ya salah, dua kali. Ilahilas tolil firdausi a'la. Yang keduanya rada ngegelik, rada lupa lagi saya itu lagamnya. Wala lagi dari depan. Seni ya taman, hanya untuk mengenalkan saja. Jadi dulu itu dikembalikan. Kemudian salawat Nuril Anwar. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihi
membacakan penjelasan para sahabat. Kata para sahabat bahwa kemudahan dari Allah itu ada kuncinya, dan kunci dari kemudahan itu adalah bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pintu kemudahan. Makanya kita semuanya diberikan oleh para sahabat agar upaya kita menghadapi segala kesulitan merapat kepada sang juru selamat. Ini penjelasannya. Kenapa para ulama bil khusus para sahabat memberikan taujihatnya untuk menghadapi kesulitan-kesulitan itu, maka perbanyaklah membaca sholat. Ini keterangannya ada dalam kitab Fadailus Suhur li Talibi Ridai Rabbil Ghafur karya para sahabat, halaman ke-13 baris keempat, ketiga dan keempat, 1, 2, 3 di tengah-tengah akhir, kemudian masuk ke baris keempat. Wa yasallahu miftahun bahwa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi miftahun babil yasar. Jadi kemudahan dari Allah itu ada kuncinya. Itu kuncinya adalah bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pembuka dari segala kesulitan. Nah, jelas ya. Jadi kenapa para sahabat menyarankan kepada kita semuanya supaya di dalam rangka upaya menghadapi resesi, ya, gak usah takut kita, ya, kita merapat kepada sang juru selamat. Syukur kalau bisa tiap malam 1681. Kalaupun tidak sanggup untuk jumlah sekian, setiap pada sholat kan maklumatnya ada 2. Sebelum tidur, sebelum rehat malam hari, setelah baca sholawat tidak boleh ada kegiatan, langsung rehat. Atau setiap pada sholat fardu, setelah beres zikir, jahar dan yang lain-lainnya, tentu setelah yang dimaklumatkan Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha, bahwa Kawin Aziz berapa kali? 38 kali. Kalau saya Bapak suka dilanjut membaca Bani Hasyim 41 kali. Tidak ingin ini, niatnya baca saja, membuktikan cinta. Kalau saya begitu, ini mah dalam rangka ikut perintah Abah, maklumat yang terdahulu. Jadi kalau mau setiap pada sholat 41, kemudian malamnya sebelum tidur malam 1681, bahkan di kemudian hari kemarin kan dimaklumatkan yang 1681. Jadi ada 2 maklumat, kedua-duanya berlaku. Maka terserah Bapak Ibu, tentu yang terbaik dua-duanya ya. Dan pasti ini saya punya kepastian, yang sanggup untuk tiap malam hanya para sahabat. Dan pasti itu. Kalau kita mah kadang jalan, kadang tidak jalan. Saya itu mas saya mengaku Pak begitu. Karena kalau menakiban kan nggak mungkin seperti ini. Apalagi keluar kota. Saya kemarin baru pulang dari perbatasan Bandung Barat dan Cianjur. Tungtung pulang ke rumah sampai setengah 1 pagi. Jadi saya merasa baca salawat ya tadi, kadang jalan, kadang tidak, kadang jalan. Makanya saya memilih setiap pada sholat 41 terus. Di samping doa Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha. Dan ini sebenarnya Pak, sebenarnya ini di antara solusi
di era kemursidan. Kalau dulu di zaman Abah Sepuh, murid-murid Abah Sepuh itu diberikan kesaktian, karomahnya karomah kesaktian. Karena di era itu memang sedang menghadapi penjajah. Di era Abah Anom pun masih sama. Yang dihadapi adalah pemberontak, jawara. Maka karomah kesaktian Abah Anom lebih mendominan, lebih sering dimunculkan. Seperti halnya ketika Abah Anom diuji oleh calon muridnya, ahli hikmah, sakti, dalam tanda kutip ahli hikmah itu adalah orang sakti. Jadi konon katanya, saya juga tidak dengar langsung dari Abah, menurut cerita yang beredar. Jadi Abah Anom diuji kesaktiannya itu mancing ikan. Abah Anom mancing ikan entah dari mana, melempar begitu, mengambil dapat ikan, katanya seperti itu. Itu karomah-karomah dohir di zamannya. Nah sekarang di zaman Abah Aos karomah-karomah adalah diberikannya itu. Jadi kita diberikan alat-alat, instrumen-instrumen di dalam untuk meraih urusan rezeki. Karena memang Syekh Hasan Al-Basri mengatakan bahwa setiap umat itu ada ujiannya, dan ujian bagi umat Muhammad adalah dirham. Ujiannya harta, duit, ujiannya. Jadi kita terus berupaya belajar sedikit demi sedikit, kita praktekkan. Kalau hidup kita ingin selalu di dalam kemudahan, laksanakan yang 3 tadi syaratnya. Allah, wattaqo, wasadaqol bil husna. Wasadaqol bil husna memiliki keyakinan yang kuat bahwa guru agung menyampaikan segala apa yang terbesit di hati kepada Allah. Karena manfaat guru itu adalah manfaat. Manafidu himami robbaniyah. Itu fungsi silsilah. Dan nanti lagi lah ya. Nanti ada dalam kitab yang dibaca nanti. Salah satu di antara fungsi guru mursyid yang pertama adalah manafidu himami robbaniyah. Tempat menyalurkan tembus kepada Allah, sehingga apa yang ada dalam hati ditatap oleh guru. Jadi rohani guru mursyid itu menatap kepada kolbu setiap muridnya. Apa yang ada dalam kolbu murid, guru mursyid tahu. Dan guru mursyid lah, ahli silsilah lah, yang menyampaikan kepada tujuan dari segala hajat-hajat muridnya. Makanya dikatakan manfaat. Orang yang menembuskan. Kalau manusia lubang kecil yang tembus sana. Ya. Yakini dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwa pangsa Allah sebagai wasilah kita sampai ke hadirat Allah, menyampaikan segala kepada Allah. Kemudian takwa, urus dzikir, urus sholat, belajar awal waktu, belajar. Saya menggunakan kalimat belajar karena kalau belajar itu Bapak ada bahasa begini, jika niat belajar, kalaupun salah dimaafkan. Bisa, wajar karena belajar. Jadi kita niat belajar, ikut pangesabah sholat awal waktu. Kita niat belajar, ikut pangesabah dzikir jahar di atas rata. Kita niat belajar, ikut pangesabah menjadi orang yang dermawan. 3 ini syarat untuk meraih kemudahan Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashim Muhammadin wa alihi wa sahbihi taslima. Allahumma
الذي